Sebagai calon pendidik atau orang tua di masa depan, kita memiliki tanggung jawab yang lebih dari sekadar mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Kita juga bertugas untuk memahami tubuh dan gerak anak, karena lewat aktivitas fisik dan motoriklah anak belajar mengendalikan diri, bersosialisasi, dan berkonsentrasi. Bayangkan seorang anak yang senang berlari, melompat, dan memanjat, kelihatannya hanya bermain, padahal ia sedang melatih keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan ototnya. Jadi, perkembangan fisik dan motorik bukan sekedar anak suka gerak, tapi juga fondasi bagi kemampuan belajar dan berpikirnya. Perkembangan fisik motorik merupakan dasar dari seluruh aspek perkembangan anak. Fisik berkaitan dengan perubahan ukuran tubuh, berat badan, kekuatan otot, dan koordinasi tubuh. Sedangkan motorik adalah kemampuan anak menggerakkan tubuh secara terkoordinasi, baik motorik kasar seperti berlari dan melompat, maupun motorik halus seperti menulis dan menggambar. Pada usia sekolah dasar, tubuh anak berada pada masa pertumbuhan yang stabil tetapi pesat. Pada masa ini, mereka aktif, energik, dan senang bergerak. Beberapa ciri penting perkembangan fisik motorik anak usia SD atau MI yang bisa kita amati antara lain. Yang pertama, pertumbuhan tinggi dan berat badan yang meningkat secara bertahap. 2. Koordinasi motorik semakin baik. Anak mulai mampu mengendalikan gerak tubuh dengan lebih seimbang. 3. Keterampilan motorik halus berkembang. Mereka mulai lancar menulis, mewarnai, menggunting, dan membuat kerajinan tangan. 4. Anak lebih aktif secara fisik seperti bermain, berlari, atau bersepeda yang menjadi kegiatan favorit yang dapat mendukung perkembangan otot dan tulang. Makanya, anak usia sekolah dasar ketika susah diam itu merupakan hal wajar karena tubuhnya sedang butuh banyak bergerak. Sebagai pendidik, kita perlu memahami bahwa gerak anak adalah bagian dari proses belajar, bukan gangguan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik anak yaitu faktor genetik yang menentukan potensi dasar tubuh anak, asupan gizi karena berperan dalam pembentukan otot, tulang, dan energi, lingkungan dan aktivitas fisik seperti kesempatan bermain dan berolahraga, kesehatan dan pola hidup seperti istirahat yang cukup dan kebersihan diri. Sebagai calon pendidik atau orang tua di masa depan, kita perlu mengetahui bahwa perkembangan fisik dan motorik berpengaruh langsung terhadap kemampuan belajar anak. Seperti contoh, anak dengan koordinasi motorik halus yang belum matang mungkin kesulitan memegang pensil dan tulisannya belum rapi. Dan anak yang kurang gizi bisa cepat lelah dan sulit fokus saat belajar di kelas. Hal yang bisa dilakukan seorang guru jenjang SD atau MI yaitu menyisipkan aktivitas gerak dalam pembelajaran, misalnya belajar sambil bernyanyi, memberikan waktu istirahat aktif, biarkan anak bergerak di sela-sela belajar, memberikan apresiasi dan kesempatan mencoba agar anak percaya diri, karena anak yang sehat dan aktif akan lebih semangat belajar dan bahagia di sekolah. Dari sini kita belajar bahwa perkembangan fisik dan motorik bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tapi juga tentang bagaimana anak belajar mengenal diri dan lingkungannya. Guru yang hebat bukan
hanya mengajarkan pelajaran, tapi juga menumbuhkan kehidupan dalam diri setiap anak. Setiap anak memiliki potensi luar biasa. Mari kita bantu perkembangan mereka dengan cinta, perhatian, dan pembelajaran yang bermakna. Jangan lupa, setiap langkah kecil hari ini adalah fondasi besar untuk masa depan mereka.